Assalamualaikum. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semua, kita bisa bertemu kembali di ruang motivasi diri berbagi kebaikan. Dan semoga kita tetap semangat dan selalu hidup penuh kebahagiaan. Sahabat, dengan kesempatan ini saya ingin saling berbagi dan memaknai apa arti tentang belajar. Belajar untuk menuntut ilmu suatu kewajiban. Begitu pentingnya belajar dalam menuntut mencari ilmu, sampai ada anjuran, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Belajar secara umum bisa dikatakan untuk memperoleh ilmu yang sebelumnya belum mengetahui dan menjadi tahu, atau mungkin bisa mengembangkan kembali ilmu-ilmu tersebut dan untuk diamalkan kepada orang lain, karena belajar itu sendiri suatu kewajiban dan tujuan belajar itu sendiri adalah untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Dan slogan tentang belajar itu ibadah, kalimat ini sudah umum untuk diketahui. Namun apa salahnya jika kita untuk mengingatkan kembali bahwa belajar itu memang bentuk ibadah yang diperintahkan. Kadangkala kita mengetahui arti belajar itu ibadah, tetapi tidak mampu memahami apa yang dimaksud dengan ungkapan tersebut. Dan pengertian ibadah itu sendiri sangat luas, mencakup seluruh aktivitas dalam kehidupan kita, selama Allah meridhoi akan perbuatan, maka bisa dikatakan ibadah. Oleh karena itu, ibadah tidak hanya terbatas pada ibadah mahdhah atau ritual saja, seperti sholat, zakat, saum, dan haji, tetapi mencakup juga belajar di bidang aspek yang lain, misalnya politik, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu semuanya juga ibadah. Niatkanlah belajar untuk menuntut ilmu dengan penuh ikhlas dan semata-mata karena ridho, karena Allah SWT, dan bukan untuk tujuan-tujuan tertentu, misalnya ingin mendapatkan nilai baik, juara kelas, dan agar bisa diterima di sekolah atau masuk pendidikan yang lebih tinggi. Maka dengan niat-niat seperti ini bisa merusak dari amal-amal kita. Jikalau di kemudian hari ternyata nilai kita baik, misalnya jadi juara kelas dan lain sebagainya, itu adalah semua datangnya dari Allah SWT, karena niat-niat belajar kita sudah benar. Dan belajar itu ibadah menurut pandangan Islam, seperti dijelaskan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5, sebagai dasar perintah untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dialah telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sahabatku, dengan belajar yang baik dengan niat yang ikhlas, tentu akan menghasilkan hasil proses belajar yang baik, karena berhasil atau tidaknya seseorang dalam menuntut ilmu itu tergantung pada proses belajar
yang dialaminya. Dan bagaimana dengan arti dari prestasi belajar itu sendiri? Prestasi belajar dibedakan menjadi 5 aspek, yaitu bisa melalui 1. Kemampuan intelektual, 2. Strategi kognitif, 3. Informasi verbal, 4. Sikap, dan 5. Keterampilan. Dan menurut pandangan Bloom, bahwa hasil belajar itu sendiri dibedakan menjadi 3 aspek yang meliputi 1. Kognitif, 2. Efektif, dan yang ketiga psikomotorik. Dan prestasi itu sendiri suatu hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam melakukan kegiatan selama proses belajar yang dilakukan menurut ukuran dan kemampuan mereka masing-masing. Kegiatan yang dikerjakan baik secara individu maupun secara kelompok, itulah prestasi yang diraih oleh seseorang. Jadi prestasi adalah hasil yang diraih, itulah yang dinamakan prestasi. Betapa indahnya jika kita bisa meraih prestasi dengan kemampuan kita sendiri, atau mungkin dengan cara berkelompok. Misalnya, melalui belajar yang lebih giat, akhirnya mendapatkan suatu penghargaan. Di bidang olahraga, melalui rajin untuk berlatih, akhirnya menjadi sang juara. Begitu juga selalu berlatih di bidang modeling, bisa meraih putri cilik, dan lain sebagainya. Itulah pengertian prestasi akan menjadi suatu keindahan bagi diri seseorang yang mampu meraih prestasi. Sahabat-sahabatku, itulah arti dari pengertian berprestasi itu indah. Dan mudah-mudahan dengan sedikit pesan ini bisa menambah wawasan atau dapat memotivasi pada diri kita sendiri untuk bisa lebih giat belajar. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah bisa menonton video ini, dan semoga kita tetap semangat dan termotivasi untuk selalu belajar dan berbagi tentang kebaikan.